cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman, dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget. Saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti nggak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik, saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik, mekar, harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Nama tanamannya kaktus, bunganya tidak terlalu bagus, kalau dicium hidung meletus karena ada durinya. Begitulah hebatnya tanah-tanah. Kurang hebat apalagi Nabi Nuh, tapi lahir anak Kan'an. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan yang durhaka melahirkan anak yang kurang ajar. Bapak sibuk mencari nafkah. Siapa yang mengajari baca Quran? Siapa yang mengajari anak sholat? Siapa yang mengajari wudhu, tata krama, sopan santun, budi bahasa, mengajarkan pakai sarung, pakai peci, ngaji? Ibu adalah cerminan. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak-anak 5 tahun, rambutnya pirang, antingnya 13, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, dikepang ke atas seperti sarang tawon. Itu pasti ada guru di rumah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor, pendidikan Abdul Somad yang pertama adalah ibu. Maka waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, datang satu jamaah, Ustadz, kami ingin datang ke Sumatera, ke Riau. Mau ngapain? Mau ketemu ibu Ustadz. Loh, kenapa ketemu ibu saya? Saya yang Ustadz. Kami mau ngelihat gimana dia dulu mendidik Ustadz. Mereka datang ke Pekanbaru. Mereka tanya emak saya, gimana Ustadz Somad waktu kecil? Ya bayi waktu kecil. Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana belajarnya? Gimana ibu mendidiknya? Mereka mau tahu apa doa ibu, apa yang ibu berikan kepadanya. Ibu adalah cerminan seorang anak. Saya dulu kalau pulang ke rumah bawa mobil-mobilan kecil, sampai di atas tempat tidur main mobil-mobilan, mau tidur malam ibu saya nanya, ini tadi dapatnya di mana? Dapat di jalan, Mak. Pulangkan jalan tempat ketemu tadi, karena itu bukan hak kamu. Malam-malam diletakkan lagi di situ. Nggak boleh ngambil milik orang. Tapi ini nggak ada punyanya, nggak boleh. Nanti harta kamu juga akan hilang. Nanti kamu di akhirat akan dituntut Allah. Mobil itu nanti akan membesar dan kamu akan memikulnya di padang mahsyar. Kita anak kecil nggak tahu, ya diam aja. Rupanya setelah saya belajar ada hadisnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya belajar di Medan sekolah 5 tahun, dari 90 sampai 95. Setiap makan pagi, sarapan, mie ayam, bakso, kawan-kawan saya makan bakwan 3 bayar 2. Saya sekalipun nggak pernah saya lakukan itu, karena pendidikan ibu saya. Sekolah kami sama, guru kami sama, guru ngajarkan Arab bohong, tapi ibu saya pelajarannya lebih dalam. Kalau kau lihat perempuan, dia adalah ibumu. Maka saya nggak berani makan bakwan itu, makan 3 bayar 2. Kenapa? Karena saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Kalau saya bohongi dia, berarti saya sedang membohongi ibu saya. Saya kalau melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Kalau ngelihat ibu-ibu, kita lihat ibu kita, ingat ibu kita bagus. Lihat anak-anak, kita ingat anak kita bagus. Yang nggak bagus, lihat istri orang, lupa bini kita, itu yang nggak bagus. Perempuan adalah ibu kita. Saya diajarkan perempuan adalah ibu kamu. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu hina, jangan kamu jatuhkan harkat martabat kehormatannya. Begitu ibu saya mengajarkan.
Suatu ketika saya bawa dia ceramah ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di sana temannya nelpon, bisa ketemu? Bisa. Saya bilang terserah mau dibawa ke kamar atau ketemu di lobi. Ya di lobi aja lah. Saya antar ke lobi bawah. Mereka ngobrol berdua, saya duduk sambil nguping apa yang dibicarakan. Temannya nanya, apa kau doakan anakmu waktu dia kuliah 4 tahun di Mesir, dia nggak pulang-pulang? Apa kata ibu saya? Tiap malam ku doakan dia Al-Fatihah 100 kali supaya Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Aku bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Kalau saya nggak nguping, saya nggak tahu cerita itu, karena dia tak pernah menceritakan itu ke saya.